Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Intania dari kelompok 1 materi Akidah Akhlak di Madrasah tentang akhlak terpuji. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata akhlak yang merupakan jamak dari hulku dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat, dan adab. Pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah suatu kebiasaan sikap dan perbuatan spontan dalam kehidupan sehari-hari yang telah tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya baik. Di slide kedua ada macam-macam akhlak terpuji. 1. Syukur. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti ucapan dan perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Bentuk-bentuk syukur ada 2. Bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah. Di slide ketiga ada hikmah dan manfaat syukur. Membuat seorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan manfaat bagi ia dan orang-orang yang sekitarnya. 2. Qanaah. Qanaah ada 3. Qanaah dalam kehidupan. Qanaah seharusnya menjadi sikap dasar setiap muslim. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Ketiga ada keutamaan qanaah. 1. Bersyukur apabila berhasil. 2. Bersabar dan berlapang dada. 3. Memiliki hati tentram dan damai. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Contoh akhlak terpuji selanjutnya adalah roja. Roja berasal dari kata roja yarju'u, roja ajaan, yang berarti mengharap dan pengharapan. Apabila dikatakan roja'ahu, maka artinya amalahu, dia mengharapkannya. Yang dimaksud roja di sini adalah mengharapkan ridho, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, roja berarti kegembiraan hati karena menanti harapan yang kita senangi dan kita idam-idamkan. Nah, harapan itu harus disertai dengan ikhtiar atau usaha dan doa, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika harapan yang tidak disertai dengan usaha dan doa, harapan itu hanya angan-angan saja gitu, karena tidak disertai dengan ikhtiar atau usaha dan doa. Begitupun juga orang yang hanya berikhtiar tanpa berdoa gitu, maka sesungguhnya ia adalah orang yang sombong, karena cuman usaha aja gitu, mengandalkan diri sendiri. Begitupun juga orang yang hanya berdoa tanpa disertai dengan ikhtiar atau usaha, ia adalah orang yang pemalas gitu, kerjaannya cuma doa doang. Harus disertai ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat roja. Ciri-ciri sifat roja. 1. Ada optimis. Optimis memungkinkan seseorang melewati setiap tahapan kehidupan dengan lebih indah dan membuat suasana hati lebih terang gitu. Nah, jadi rasa optimis itu akan membuat orang melewati tahap kehidupan itu lebih indah dan membuat suasana hati lebih terang gitu. Rasa optimis juga menghilangkan penderitaan batin dan harapannya dapat timbul kembali. Nah, rasa optimis itu juga mengurangi beban permasalahan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang dapat bisa mengurangi beban permasalahan kecuali rasa optimis di dalam diri. Nah, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah juga berfirman di Quran surat At-Talaq ayat 7. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi gitu. Nah, begitupun juga orang sakit gitu, harus mempunyai
perasaan optimis, yaitu akan mudah sembuh dan memiliki semangat hidup. Nah, dari keyakinan akan sembuh itu dan semangat untuk hidup, nah itu akan memberikan sugesti pada otak, memberikan sugesti tersendiri hingga membantu proses penyembuhan. Terkadang seseorang mengharuskan berhadapan dengan rasa kesulitan, frustasi, serta kegagalan. Nah, itu akibat karena tidak mempunyai rasa optimisme di dalam diri. Namun sebagai orang beriman dan bermental kuat gitu, kita harus percaya pada ayat-ayat Allah yang tadi gitu, bahwa Allah akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitan-kesulitan yang kita jalani. Ada orang bijak mengatakan, kemasyhuran tidak terletak pada kenyataan bahwa kita tidak pernah jatuh, tetapi kita bangkit lagi setelah jatuh. Nah, kata-kata di sini itu kan menandakan bahwa orang sukses itu pasti jatuh gitu. Dia pasti pernah mengalami kegagalan gitu. Gak mungkin orang lahir langsung sukses. Pasti ada jatuh bangun gitu. Jatuh bangkit. Nah, artinya jika ingin meraih kesuksesan atau kemasyhuran dan lain sebagainya harus didahului sebuah proses yang terkadang cukup panjang, yang juga mengharuskan seseorang harus jatuh bangun gitu. Gak bisa orang langsung sukses aja. Ada perkataan dari orang yang selalu optimis dan percaya kepada dirinya sendiri. Mari kita renungkan perkataan tersebut. Perkataan itu adalah, aku percaya kepada diri dan kemampuanku karena aku tahu bahwa sebutir kepercayaan diri lebih besar nilainya daripada sekarung bakat yang tertidur. Yakin dan percaya kepada Allah dan percaya diri menciptakan mukjizat di atas dunia. Nah, itu perkataan orang-orang yang selalu mempunyai rasa optimisme di dalam diri. Ciri-ciri sifat roja yang kedua adalah sikap dinamis. Sikap dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, berpikir cerdas, penuh kreasi, dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Jadi sikap dinamis itu harus terus berkembang, itu mengikuti zaman, tapi jangan mengikuti arus dunia gitu. Contohnya orang maksiat, kita maksiat, itu jangan, nggak boleh. Terus berkembang gitu, mengikuti zaman. Dan selanjutnya berpikir cerdas. Yang dimaksud berpikir cerdas di sini adalah berpikir cerdas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Selanjutnya penuh kreasi dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kita juga jika ingin mempunyai sikap dinamis, kita juga harus rajin bergaul dengan lingkungan gitu. Nggak boleh kita memandang orang rendah gitu. Semuanya sama, cuman Allah kan yang tahu derajatnya gitu. Nah, orang yang dinamis tidak akan mudah merasa puas dengan prestasi-prestasi yang ia peroleh. Nah, tetapi akan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apabila setelah menyelesaikan sesuatu urusan atau tugas, maka bergegaslah untuk merencanakan program berikutnya. Nah, jadi jika kita udah selesai menyelesaikan suatu tugas gitu, maka bergegaslah untuk merencanakan program-program lain gitu, agar kita mempunyai sifat dinamis gitu, agar kita berkembang dan penuh kreasi. Itulah yang dinamakan ajaran dinamis gitu. Seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Insyirah, Allah berfirman yang berbunyi, Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila engkau telah selesai sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Artinya kan kita diperintahkan oleh Allah, jika menyelesaikan suatu urusan gitu, tetaplah bekerja keras gitu untuk urusan yang lain, jangan bermalas-malasan. Dan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Fa idza qadiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Yang artinya apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Nah, kita tidak selamanya hanya bisa berdiam diri dan bergantung pada orang lain serta berpangku tangan tanpa mempunyai inisiatif untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Jadi kita harus mempunyai inisiatif gitu untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Dan kita nggak selamanya hidup bergantung pada orang lain, berpangku tangan serta berdiam diri terus menerus. Imam Syafi'i pernah mengatakan, harimau harus keluar dari gua jika ingin makan. Air yang bergerak akan lebih bersih, bening, dan jauh dari berbagai penyakit. Artinya kan kita jika mau sesuatu gitu, kita harus keluar gitu dari rumah misalkan, dan tidak bisa bergantung pada orang lain. Kita harus bekerja
Contoh selanjutnya, begitu juga batu yang bergerak akan menghasilkan suara dan percikan api yang akan berguna bagi manusia. Nah, orang yang mempunyai sikap dinamis akan bekerja keras dalam melakukan usaha baik yang berhubungan dengan aspek duniawi maupun ukhrawi. Jadi di dalam kehidupan ini harus seimbang ya. Kita nggak boleh mencari aspek-aspek duniawi aja gitu. Tapi harus juga mencari aspek ukhrawi gitu. Nah, orang yang mempunyai sikap dinamis akan jauh dari sifat malas, itu berpangku tangan dan menunggu bintang jatuh atau hujan emas. Orang yang mempunyai sikap dinamis akan selalu berusaha dan bertindak sehingga nampak inovatif dan kreatif. Jadi orang yang mempunyai sikap dinamis itu selalu bekerja keras untuk membuat kreasi-kreasi atau prestasi-prestasi yang dia inginkan. Selanjutnya ada hikmah dan keutamaan roja. Yang pertama, sikap roja merupakan sikap optimisme total. Nah, contohnya seorang pedagang yang rela mempertaruhkan seluruh modal usahanya karena pedagang itu yakin bahwa keuntungan besar yang bakal segera diraihnya gitu. Karena pedagang itu kan mempunyai sikap optimis gitu, bakal meraih keuntungan besar gitu. Dia tidak memikirkan rugi, pedagang itu tidak memikirkan rugi. Yang kedua, roja akan menjadikan seseorang hidup tanpa kesedihan. Nah, sebesar apapun bahaya dan ancaman yang datang, tidak akan mampu menghapus senyum optimisme dari wajahnya. Yang ketiga, roja akan membuat seseorang berprasangka baik, membuang jauh prasangka buruk. Yang keempat, roja akan membuat seseorang mengharapkan rahmat Allah dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, roja akan membuat seseorang merasa tenang, aman, dan tidak merasa takut pada siapapun. Yang keenam, roja dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diterimanya. Yang ketujuh, roja dapat menghilangkan rasa hasut, dengki, dan sombong kepada orang lain. Contoh akhlak terpuji selanjutnya adalah taubat. Kata taubat berasal dari kata ta'aba, yang darinya terbentuk antara lain kata taubat. Pada mulanya berarti kembali. Nah, taubat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Taubat merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Berikut ada dasar-dasar taubat. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memuat kewajiban dan anjuran bertaubat, antara lain. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, di samping itu masalah taubat juga disampaikan dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim, ayat 8, dan surat Al-Baqarah ayat 222, surat Al-Munafikun ayat 10-11, surat Al-Munafikun ayat 10-11, surat An-Nisa ayat 17-18, dan surat Al-Ahzab ayat 73. Nah, mengapa manusia harus bertaubat? Jawabannya karena perbuatan dosa yang dilakukan seseorang dapat membawa akibat buruk bagi pelakunya gitu. Allah Maha Pengampun, dan sifat Allah yang Maha Pengampun dijelaskan sendiri dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa nama yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Nama itu adalah Al-Ghafur, berarti yang Maha Pengampun. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi darajatin minhu wa maghfiratun wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima, yang artinya yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang kedua, Allah mempunyai nama Al-Afu, berarti yang Maha Pemaaf. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, faulaika asallahu ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, Allah mempunyai nama At-Tawwab, berarti yang Maha menerima taubat. Sebagaimana dengan firman-Nya yang berbunyi, innahu wat-tawwabur rahim, yang artinya sungguh Dia Tuhan penerima taubat dan Maha Penyayang. Nah, di sini juga ada syarat-syarat taubat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bertaubat agar taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat itu adalah: satu, taubat yang dilakukan seketika itu juga gitu. Nah, artinya jika seseorang itu telah sadar berbuat dosa dan kesalahan, dia langsung bertobat. Yang kedua, jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang, maka harus diselesaikan. Nah, hutang itu kan dibawa mati sampai hari akhir juga masih ada. Karena itu kan hak orang lain gitu. Dosanya sama manusia gitu, bukan sama Allah. Kalau dosa sama Allah kan gampang diampuninya. Tapi kan kalau dosa sama manusia itu kan susah. Kalau manusianya tidak mau memaafkan kita gimana? Jadi harus diselesaikan dulu masalah hutangnya. Nah, yang ketiga,
Yang ketiga, taubat hendaknya merupakan taubat nasuha, yaitu benar-benar menyesal atas kesalahan yang diperbuat dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Nah, taubat juga harus taubatan nasuha, yaitu benar-benar menyesal atas kesalahan gitu. Ya, nggak mungkin dong orang memasuki lubang yang sama gitu. Karena kan manusia itu diciptakan berakal gitu. Yang keempat, mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengganti kesalahan dengan kebaikan. Nah, di samping itu ada beberapa amal ibadah yang apabila dilakukan akan menghapus atau melebur dosa, antara lain dengan sholat fardu dan sholat Jumat. Yang kedua, sujud dalam sholat. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, sholat tarawih. Yang kelima, ibadah haji dan umrah. Yang keenam, tasbih, tahmid, takbir ba'da sholat. Selanjutnya, sabar dalam penderitaan, menziarahi dan mendoakan orang tua, serta sedekah. Nah, ini wudhu kelewatan. Ada wudhu juga. Saya juga pernah mendengar hadis yang berbunyi, satu tetes dari air wudhu itu dapat menghilangkan dosa gitu. Jadi satu tetes dari air wudhu yang jatuh itu dapat menghilangkan dosa gitu. Nah, selanjutnya ada hikmah dan keutamaan taubat. Yang pertama, orang yang bertaubat akan sadar bahwa ia tidak sempurna. Yang kedua, orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi karena sudah tertanam dalam hatinya penyesalan gitu. Ini berarti taubatan nasuha. Yang ketiga, orang yang bertaubat hidupnya akan dipenuhi dengan optimisme yang besar. Akan ada masa depan hidup yang akan dijalaninya gitu. Jadi di samping taubat juga harus ada rasa optimisme yang besar. Yang keempat, orang yang bertaubat memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang bertaubat akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang bertaubat akan bersih jiwanya dari dosa dan sifat buruk. Yang ketujuh, orang yang bertaubat akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada doa taubat. Nah, berikut ini adalah contoh doa taubat. Yang pertama, doa taubat Nabi Adam alaihissalam sewaktu dia diusir dari surga, dan doa ini dalam keadaan sujud Nabi Adam, setahu saya, yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-A'raf ayat 23. Yang kedua, doa taubat Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Yang ketiga, doa taubat Nabi Yunus alaihissalam sewaktu di perut ikan paus yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Yang keempat, ada doa taubat untuk diri sendiri, orang tua, dan kaum muslimin yang berbunyi, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. yang artinya, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan atau hari kiamat. Yang kelima, ada doa taubat untuk diri sendiri, orang tua, mukminin, mukminat yang masuk rumah yang berbunyi, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tajidid dhalimina illa tabara. yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Nah, itu contoh-contoh doa taubat. Nah, selain itu ada beberapa doa taubat baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau penolong kami dari orang-orang yang kafir. Yang kedua, surat
Ali Imran ayat 147 yang berbunyi, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Yang ketiga ada Quran surat Ali Imran ayat 193 yang berbunyi, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ya, yang artinya ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Nah, yang terakhir ada dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. yang artinya ya Allah, aku berdosa dengan dosa yang banyak dan sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah dosaku dengan maghfirah dari sisimu dan berilah rahmat kepada aku, sungguh Engkau Maha Pengampun Maha Penyayang. Nah, contoh akhlak terpuji selanjutnya adalah roja. Roja berasal dari kata roja yarju'u, roja ajaan, yang berarti mengharap dan pengharapan. Apabila dikatakan roja'ahu maka artinya amalahu, dia mengharapkannya. Yang dimaksud roja di sini adalah mengharapkan ridho, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, roja berarti kegembiraan hati karena menanti harapan yang kita senangi dan kita idam-idamkan. Nah, harapan itu harus disertai dengan ikhtiar atau usaha dan doa, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika harapan yang tidak disertai dengan usaha dan doa, harapan itu hanya angan-angan saja karena tidak disertai dengan ikhtiar atau usaha dan doa. Begitupun juga orang yang hanya berikhtiar tanpa berdoa gitu, maka sesungguhnya ia adalah orang yang sombong. Karena cuman usaha aja gitu, mengandalkan diri sendiri. Begitupun juga orang yang hanya berdoa tanpa disertai dengan ikhtiar atau usaha, ia adalah orang yang pemalas gitu. Kerjaannya cuma doa doang. Harus disertai ikhtiar, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat roja. Ciri-ciri sifat roja. Satu, ada optimis. Optimis memungkinkan seseorang melewati setiap tahapan kehidupan dengan lebih indah dan membuat suasana hati lebih terang gitu. Nah, jadi rasa optimis itu akan membuat orang melewati tahap kehidupan itu lebih indah dan membuat suasana hati lebih terang gitu. Rasa optimis juga dapat menghilangkan penderitaan batin dan harapannya dapat timbul kembali. Nah, rasa optimis itu juga mengurangi beban permasalahan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang dapat bisa mengurangi beban permasalahan kecuali rasa optimis di dalam diri. Nah, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah juga berfirman di Quran surat At-Talaq, ayat 7. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi gitu. Nah, begitupun juga orang sakit gitu, harus mempunyai perasaan optimis, yaitu akan mudah sembuh dan memiliki semangat hidup. Nah, dari keyakinan akan sembuh itu dan semangat untuk hidup, nah itu akan memberikan sugesti pada otak, memberikan sugesti tersendiri hingga membantu proses penyembuhan. Terkadang seseorang mengharuskan berhadapan dengan rasa kesulitan, frustasi serta kegagalan. Nah, itu akibat karena tidak mempunyai rasa optimisme di dalam diri. Namun sebagai orang beriman dan bermental kuat gitu, kita harus percaya pada ayat-ayat Allah yang tadi gitu, bahwa Allah akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitan-kesulitan yang kita jalani. Ada orang bijak mengatakan, kemasyhuran tidak terletak pada kenyataan bahwa kita tidak pernah jatuh,
tetapi kita bangkit lagi setelah jatuh. Nah, kata-kata di sini itu kan menandakan bahwa orang sukses itu pasti jatuh gitu. Dia pasti pernah mengalami kegagalan gitu. Gak mungkin orang lahir langsung sukses. Pasti ada jatuh bangun gitu. Jatuh bangkit. Nah, artinya jika ingin meraih kesuksesan atau kemasyhuran dan lain sebagainya harus didahului sebuah proses yang terkadang cukup panjang, yang juga mengharuskan seseorang harus jatuh bangun gitu. Nggak bisa orang langsung sukses aja. Ada perkataan dari orang yang selalu optimis dan percaya kepada dirinya sendiri. Mari kita renungkan perkataan tersebut. Perkataan itu adalah, aku percaya kepada diri dan kemampuanku karena aku tahu bahwa sebutir kepercayaan diri lebih besar nilainya daripada sekarang bakat yang tertidur. Yakin dan percaya kepada Allah dan percaya diri menciptakan mukjizat di atas dunia. Nah, itu perkataan orang-orang yang selalu mempunyai rasa optimisme di dalam diri. Ciri-ciri sifat roja yang kedua adalah sikap dinamis. Sikap dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, berpikir cerdas, penuh kreasi, dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Jadi sikap dinamis itu harus terus berkembang, itu mengikuti zaman, tapi jangan mengikuti arus dunia gitu. Contohnya orang maksiat, kita maksiat, itu jangan, nggak boleh. Terus berkembang gitu, mengikuti zaman. Dan selanjutnya berpikir cerdas. Yang dimaksud berpikir cerdas di sini adalah berpikir cerdas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Selanjutnya penuh kreasi dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kita juga jika ingin mempunyai sikap dinamis, kita juga harus rajin bergaul dengan lingkungan gitu. Nggak boleh kita memandang orang rendah gitu. Semuanya sama, cuman Allah kan yang tahu derajatnya gitu. Nah, orang yang dinamis tidak akan mudah merasa puas dengan prestasi-prestasi yang ia peroleh. Nah, tetapi akan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, apabila setelah menyelesaikan sesuatu urusan atau tugas, maka bergegaslah untuk merencanakan program berikutnya. Nah, jadi jika kita udah selesai menyelesaikan suatu tugas gitu, maka bergegaslah untuk merencanakan program-program lain gitu, agar kita mempunyai sifat dinamis gitu, agar kita berkembang dan penuh kreasi. Itulah yang dinamakan ajaran dinamis gitu. Seperti yang terkandung dalam Quran surat Al-Insyirah, Allah berfirman yang berbunyi, Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila engkau telah selesai sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Artinya kan kita diperintahkan oleh Allah, jika menyelesaikan suatu urusan gitu, tetaplah bekerja keras gitu untuk urusan yang lain, jangan bermalas-malasan. Dan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Fa idza qadiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Yang artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Nah, kita tidak selamanya hanya bisa berdiam diri dan bergantung pada orang lain serta berpangku tangan tanpa mempunyai inisiatif untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Jadi kita harus mempunyai inisiatif gitu untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Dan kita nggak selamanya hidup bergantung pada orang lain, berpangku tangan serta berdiam diri terus menerus. Imam Syafi'i pernah mengatakan, harimau harus keluar dari gua jika ingin makan. Air yang bergerak akan lebih bersih, bening, dan jauh dari berbagai penyakit. Artinya kan kita jika mau sesuatu gitu, kita harus keluar gitu dari rumah misalkan, dan tidak bisa bergantung pada orang lain. Kita harus bekerja. Contoh selanjutnya, begitu juga batu yang bergerak akan menghasilkan suara dan percikan api yang akan berguna bagi manusia. Nah, orang yang mempunyai sikap dinamis akan bekerja keras dalam melakukan usaha baik yang berhubungan dengan aspek duniawi maupun ukhrawi. Jadi di dalam kehidupan ini harus seimbang ya. Kita nggak boleh mencari aspek-aspek duniawi aja gitu, tapi harus juga mencari aspek ukhrawi gitu. Nah, orang yang mempunyai sikap dinamis akan jauh dari sifat malas, itu berpangku tangan dan menunggu bintang jatuh atau hujan emas. Orang yang mempunyai sikap dinamis akan selalu berusaha dan bertindak sehingga nampak inovatif dan kreatif. Jadi orang yang mempunyai sikap dinamis itu selalu bekerja keras untuk membuat kreasi-kreasi atau prestasi-prestasi yang dia inginkan gitu.
Selanjutnya ada hikmah dan keutamaan roja. Yang pertama, sikap roja merupakan sikap optimisme total. Nah, contohnya seorang pedagang yang rela mempertaruhkan seluruh modal usahanya, karena pedagang itu yakin bahwa keuntungan besar yang bakal segera diraihnya. Gitu. Karena pedagang itu kan mempunyai sikap optimis gitu, bakal meraih keuntungan besar. Gitu. Dia tidak memikirkan rugi, pedagang itu tidak memikirkan rugi. Yang kedua, roja akan menjadikan seseorang hidup tanpa kesedihan. Nah, sebesar apapun bahaya dan ancaman yang datang, tidak akan mampu menghapus senyum optimisme dari wajahnya. Yang ketiga, roja akan membuat seseorang berprasangka baik, membuang jauh prasangka buruk. Yang keempat, roja akan membuat seseorang mengharapkan rahmat Allah dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, roja akan membuat seseorang merasa tenang, aman, dan tidak merasa takut pada siapapun. Yang keenam, roja dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diterimanya. Yang ketujuh, roja dapat menghilangkan rasa hasut, dengki, dan sombong kepada orang lain. Contoh akhlak terpuji selanjutnya adalah taubat. Kata taubat berasal dari kata ta'aba, yang darinya terbentuk antara lain kata taubat. Pada mulanya berarti kembali. Nah, taubat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Taubat merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Berikut ada dasar-dasar taubat. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memuat kewajiban dan anjuran bertaubat, antara lain. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, di samping itu masalah taubat juga disampaikan dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8 dan surat Al-Baqarah ayat 222, surat Al-Munafikun ayat 10-11, surat Al-Munafikun ayat 10-11, surat An-Nisa ayat 17-18, dan surat Al-Ahzab ayat 73. Nah, mengapa manusia harus bertaubat? Jawabannya karena perbuatan dosa yang dilakukan seseorang dapat membawa akibat buruk bagi pelakunya. Gitu. Allah Maha Pengampun, dan sifat Allah yang Maha Pengampun dijelaskan sendiri dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa nama yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Nama itu adalah Al-Ghafur, berarti yang Maha Pengampun. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi darajatim minhu wa maghfiratun wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima, yang artinya yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang kedua, Allah mempunyai nama Al-Afu, berarti yang Maha Pemaaf. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, faulaika sallahu ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, Allah mempunyai nama At-Tawwab, berarti yang Maha menerima taubat. Sebagaimana dengan firman-Nya yang berbunyi, innahu wat-tawwabur rahim, yang artinya sungguh Dia Tuhan penerima taubat dan Maha Penyayang. Nah, di sini juga ada syarat-syarat taubat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bertaubat agar taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat itu adalah: satu, taubat yang dilakukan seketika itu juga gitu. Nah, artinya jika seseorang itu telah sadar berbuat dosa dan kesalahan, dia langsung bertobat. Yang kedua, jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang, maka harus diselesaikan. Nah, hutang itu kan dibawa mati sampai hari akhir juga masih ada. Karena itu kan hak orang lain gitu. Dosanya sama manusia gitu, bukan sama Allah. Kalau dosa sama Allah kan gampang diampuninya. Tapi kan kalau dosa sama manusia itu kan susah. Kalau manusianya tidak mau memaafkan kita gimana? Jadi harus diselesaikan dulu masalah hutangnya. Nah, yang ketiga, taubat hendaknya merupakan taubat nasuha, yaitu benar-benar menyesal atas kesalahan yang diperbuat dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Nah, taubat juga harus taubatan nasuha, yaitu benar-benar menyesal atas kesalahan gitu. Ya, nggak mungkin dong orang memasuki lubang yang sama gitu. Karena kan manusia itu diciptakan berakal gitu. Yang keempat, mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengganti kesalahan dengan kebaikan. Nah, di samping itu ada beberapa amal ibadah yang apabila dilakukan akan menghapus atau melebur dosa, antara lain dengan sholat fardu dan sholat Jumat. Yang kedua, sujud dalam sholat. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, sholat tarawih. Yang kelima, ibadah haji dan umrah. Yang keenam, tasbih, tahmid, takbir ba'da sholat. Selanjutnya, sabar dalam penderitaan, menziarahi dan mendoakan orang tua, serta sedekah.
Nah, ini wudhu kelewatan. Ada wudhu juga. Saya juga pernah mendengar hadis yang berbunyi, satu tetes dari air wudhu itu dapat menghilangkan dosa gitu. Jadi satu tetes dari air wudhu yang jatuh itu dapat menghilangkan dosa gitu. Nah, selanjutnya ada hikmah dan keutamaan taubat. Yang pertama, orang yang bertaubat akan sadar bahwa ia tidak sempurna. Yang kedua, orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi karena sudah tertanam dalam hatinya penyesalan gitu. Ini berarti taubat an-nasuha. Yang ketiga, orang yang bertaubat hidupnya akan dipenuhi dengan optimisme yang besar. Akan ada masa depan hidup yang akan dijalaninya gitu. Jadi di samping taubat juga harus ada rasa optimisme yang besar. Yang keempat, orang yang bertaubat memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang bertaubat akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang bertaubat akan bersih jiwanya dari dosa dan sifat buruk. Yang ketujuh, orang yang bertaubat akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada doa taubat. Nah, berikut ini adalah contoh doa taubat. Yang pertama, doa taubat Nabi Adam alaihissalam sewaktu dia diusir dari surga, dan doa ini dalam keadaan sujud Nabi Adam, setahu saya, yang berbunyi, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-A'raf ayat 23. Yang kedua, doa taubat Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Yang ketiga, doa taubat Nabi Yunus alaihissalam sewaktu di perut ikan paus yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Yang keempat, ada doa taubat untuk diri sendiri, orang tua, dan kaum muslimin yang berbunyi, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. yang artinya, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan atau hari kiamat. Yang kelima, ada doa taubat untuk diri sendiri, orang tua, mukminin, mukminat yang masuk rumah yang berbunyi, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tajidid dhalimina illa tabara. yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Nah, itu contoh-contoh doa taubat. Nah, selain itu ada beberapa doa taubat baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qaumil kafirin. yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau penolong kami dari orang-orang yang kafir. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 147 yang berbunyi, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Yang ketiga, ada Quran surat Ali Imran ayat 193 yang berbunyi, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. yang artinya, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Nah, yang terakhir ada dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. yang artinya, ya Allah, aku berdosa dengan dosa yang banyak, dan sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah dosaku dengan maghfirah
dari sisimu, dan berilah rahmat kepada aku, sungguh engkau maha pengampun maha penyayang.